Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman ya? Pastinya sehat dong. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa di luar sana, khususnya kita bersekolah ya, bersekolah seperti biasa di apa namanya sekolah yang kita cintai itu. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi di halaman 161. Boleh dibuka teman-teman halaman 161, buku fiksi dan non-fiksi. Itu ya teman-teman ya. Itu baik. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tetap semangat, kita lanjutkan ya. Oke, kita mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Baik, nah coba tolong dibuka halaman 163. Merangkum buku fiksi dan non-fiksi gitu ya. Merangkum. Nah, jadi kita akan belajar merangkum. Tapi sebelumnya, sebelum ke halaman 163, mohon perhatikan, fiksi itu teman-temannya yang disebut buku fiksi ada di halaman 161 teman-teman ya. 161 di situ ada teman-teman ya. 161 itu adalah pertama, fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Artinya buku fiksi itu berdasarkan imajinasi. Contohnya apa? Novel, cerpen. Nah, itu berarti yang disebut dengan buku fiksi. Karena tulisannya, cara membuatnya itu sesuai dengan imajinasi, hayalan. Itu ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Fiksi adalah buku yang berdasarkan hayalan. Kemudian kalau buku non-fiksi, teman-teman ya, buku non-fiksi ada di halaman 161, teman-teman dibuka di buku. Nah, di jilid pertama nah yang ada di halaman ini. Nah, ini tulisannya nih yang kecil ini ya. Nah, kalau buku non-fiksi, teman-teman, buku non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukanlah fiktif. Jadi bukanlah hayalan, gitu ya. Bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah karya yang bersifat aktual. Aktual itu kekinian, keilmuan, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, contoh karya non-fiksi itu apa? Artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi, buku paket teman-teman ya, yang teman-teman punya di buku paket ini adalah buku non-fiksi. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu ya teman-teman ya. Bisa ya bedakan ya antara buku fiksi dan non-fiksi. Jadi buku fiksi itu berdasarkan imajinasi atau hayalan, buku non-fiksi itu bukan berdasarkan imajinasi atau berupa aktual atau berupa hal berdasarkan keilmuan. Itu yang disebut dengan buku non-fiksi. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang bagaimana caranya merangkum? Merangkum itu artinya memperpendek isi dari bukunya. Nah, ada di halaman 163 teman-teman, mohon dibuka halaman 163. Nah, pertama kalau kita ingin merangkum sebuah buku, yang pertama adalah baca bukunya hingga memahami secara utuh dan lengkap. Jadi teman-teman kuncinya apa? Baca bukunya dari awal sampai akhir. Jadi pertama itu apa? Baca bukunya dari awal sampai akhir secara utuh. Atau membaca intensif, membaca secara keseluruhan. Paham ya? Jadi yang pertama harus membaca sebelum merangkum. Yang kedua ada apa? Menulis pokok intisari bacaan buku. Jadi pertama teman-teman itu menulis inti-intinya. Paragraf pertama apa intinya? Paragraf kedua intinya apa? Atau misalnya gini teman-teman. Teman-teman baca satu bab, baik itu buku fiksi dan non-fiksi, dibaca, kemudian simpulin pakai bahasa sendiri. Itu ya, itu juga boleh. Nah, itu ya, paham ya. Yang kedua, menulis pokok tersebut. Nah, menulis pokok tersebut rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Maksudnya, setelah baca, teman-teman ambil pakai bahasa sendiri, kemudian disusun tuh. Bab 1, 2, 3,
Halaman 1, 2, 3. Nah, disusun. Nah, biar mudah dipahaminya. Kemudian yang terakhir adalah mengecek dan recheck hasil rangkuman dengan isi buku untuk mengetahui rangkuman sudah lengkap atau belum. Artinya dibaca ulang tuh. Setelah ditulis pokok-pokoknya, dibaca ulang dari awal sampai akhir. Pas nggak sih? Nah, lengkap nggak sih? Nah, itu kira-kira ya. Itu. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, yang disebut dengan pokok intisari adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Intinya apa? Itu yang disebut dengan gagasan pokok. Dalam bahasa lain, gagasan pokok atau gagasan yang gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi gagasan utama, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah kalimat, inti dari sebuah cerita itu. Cara menemukan gagasan pokok gimana? Teman-teman baca, kemudian simpulkan. Nah, itu yang disebut dengan gagasan pokok, teman-teman. Caranya. Paham ya? Baik. Itu cara merangkum, tahap-tahap cara merangkum buku fiksi ataupun non-fiksi. Baik, kita teruskan. Nah, di sini teman-teman. Nah, menangkap buku fiksi, menanggapi buku fiksi atau non-fiksi ada di halaman 169. Ya, halaman 169. Nah, 169 itu di sini ada tentang resensi. Resensi itu apa, teman-teman? Surat karangan yang berisi penilaian. Jadi yang disebut dengan resensi itu adalah penilaian. Baik tanggapan ataupun ulasan terhadap buku. Contoh di dalam kehidupan gini. Teman-teman yang suka bakso pasti bilang bakso itu enak. Itu berarti penilaian. Begitupun di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Teman-teman bisa bilang buku ini rame, buku ini seru, buku ini banyak pengetahuan. Itu yang disebut dengan resensi. Tapi ada tahapannya resensi. Nggak hanya sekedar mengucap seperti itu. Intinya resensi itu apa? Penilaian. Penilaian apa? Buku. Buku apa? Fiksi atau non-fiksi. Ya, itu yang disebut dengan resensi buku. Kemudian berikutnya adalah resensi biasanya ditulis untuk memperkenalkan kepada masyarakat, pembaca atau membantu mereka dalam memahami atau bahakan nah ya atau bahkan ya memilikinya, maksudnya gitu. Jadi resensi itu mengenalkan kepada masyarakat, nih buku ini bagus untuk dibaca, buku ini bagus untuk dimiliki ya. Nah, itu mengenalkan. Makanya kita nilai buku itu bagus atau tidak, kemudian disebarkan di masyarakat. Paham ya? Baik. Apa sih yang harus kita resensi? Nah ya, teman-teman contohnya ada di halaman 169, tolong dibuka agar lebih terarah ya, gitu, tentang resensi itu seperti apa. Nah, teman-teman ada penjelasannya. Yang pertama, unsur resensi itu adalah judul resensi. Ya, yang pertama apa? Judul resensi. Ya, judulnya gitu. Jadi judul. Nah, judul itu berupa apa aja, teman-teman? Ada di halaman 170, teman-teman, itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Nah, judul resensi itu, teman-teman, nih, unsur resensi yang pertama judul resensi. Ada di halaman 170 itu penjelasan dari unsurnya. Nah, judul itu apa? Judul resensi merupakan pernyataan pertama yang akan dibaca oleh pembaca resensi. Oleh karena itu, judul harus dapat menyiratkan isi buku yang merangsang pengingin tahu. Nah, jadi judul itu harus ada, teman-teman. Gitu ya, karena sebuah hal yang penting. Kemudian apalagi resensi buku perlu kemudian judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai sesuai dengan tulisan atau inti tulisan yang selaras dengan keseluruhan isi resensi. Jadi yang pertama judul, ya. Itu. Contoh, teman-teman judul itu bisa teman-teman lihat di halaman 170 juga paling bawah, teman-teman. Nah, judul